dilayani oleh Bapak Pendeta Maru Asas Nenggolan. Beliau akan kembali ke Indonesia pada bulan Maret ya Pak Asas ya. Jadi hari ini kita menyempatkan waktu, kita sungguh diberkati, beliau akan menyampaikan firman dan juga tentu pesannya selama dari Korea Pak, supaya kita juga boleh sama-sama dibangun untuk kebenaran dan kesaksian hidup Bapak. Untuk Bapak Pendeta Asas kita sambut dengan tepuk tangan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin mengawali dan memulai doa sejenak. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Wah, kalau di kelas ini Pak Guru, jawaban yang tadi shalom itu dari kalau nilai 10 yang tertinggi itu baru nilai 4,5 ya. Nilai dulu, shalom. Shalom. Masih 5,5. Shalom. Shalom. Oh, naik sedikit, 6,5. Shalom. Shalom. Nah, tepuk tangan buat dia semuanya dulu. Terima kasih buat Pastor ini. Saya selama saya studi di sini, belajar di sini, dan kami sama-sama seri bersama, dan kurang lebih 1 tahun studi di Korea tidak terasa, dan saya akan mengakhiri tugas-tugas saya di sini. Dan minggu yang lalu kami sudah ada perpisahan di gereja Life Temple Presbyterian Church, kebetulan dekat dari tempat ini. Dan kalau semuanya lancar, ini kami akan kembali di pertengahan Maret atau mungkin akhir Maret. Terima kasih untuk doa-doa teman-teman di sini. Dan juga secara khusus teman saya, sobat saya, adik di sini, teman pelayanan, persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dalam firman Tuhan hari ini, kabar sukacita buat kita, saya akan sharing sedikit, berbagi apa yang saya dapatkan. Atau firman Tuhan dan kesaksian, sukacita Tuhan yang terus hadir dan hidup di dunia ini dan bekerja. Dan saya rasakan turut bekerja di dalam studi saya dan juga pelayanan saya. Firman Tuhan hari ini tertulis, saya ambil dan saya kutip dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Dan saya akan membacakan kepada Bapak dan Ibu. Kalau Anda bawa Alkitab, boleh dibuka. Saya akan membaca dan ikuti pelan-pelan supaya kita memahami firman Tuhan dan berita sukacita hari ini, serta firman Tuhan kekuatan baru buat kita. Di bawah judul perikop, Yesus diurapi oleh perempuan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekakannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu dia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, aku katakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah Guru.
Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Saya coba melihat di ayat 37, Bapak Ibu Saudara terkasih. Pastor Dedi memberikan saya tema healthy relationship. Artinya firman Tuhan ini sebagai refleksi buat saya mencoba bagaimana kita bisa memiliki relasi yang baik. Relasi yang baik yang bukan hanya kepada orang yang kita cintai, mungkin pacar kita, bagi teman-teman yang belum menikah, atau bagi saudara-saudaraku di sini yang sudah punya istri, yang hanya mengasihi istri atau anak-anaknya, atau istri yang hanya mengasihi suaminya, atau mertuanya, atau orang tuanya. Tetapi healthy relationship sebagai dasar pondasi dalam teologi ini adalah Yesus Kristus mengajarkan bagaimana kita hidup berhubungan, hubungan yang baik dengan semua orang, semua makhluk. Oleh karena itu saya coba buka dengan melihat realitas yang terjadi, yang konkret saat ini. Saya melihat ayat 37 ini menggambarkan situasi zaman saat ini, di mana pada saat ini kita ini seolah-olah sebenarnya orang yang tidur. Memang kelihatannya kita adalah orang yang sibuk. Kalau ada waktu sampai lebih 26 jam kita bekerja sampai 26 jam untuk mencari uang, mencari harta, atau jabatan, atau hal yang lain yang kita inginkan. Tetapi kenapa saya mengatakan situasi zaman saat ini walaupun dikatakan super sibuk adalah seperti orang tidur. Siapa di sini yang hobinya tidur? Ada yang hobinya tidur? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu saudara kita ini. Masih ada teman saya maksudnya yang hobi tidur. Tepuk tangan dulu sama-sama. Oke. Tidur itu penting. Tidur itu bermanfaat dan sangat luar biasa. Bahkan ada teman saya yang bisa tidur ketika naik subway. Iya, dia bisa tidur seperti itu. Bahkan ada juga teman saya yang bisa tidur sambil bekerja. Asal itu maknanya bisa tertidur sedikit, wah itu bisa. Pokoknya di mana-mana dia bisa menutup mata dan menikmati tidur. Saya melihat zaman ini sekarang super sibuk, tetapi sebenarnya kita ini seperti orang tidur. Di mana kalau kita tidur? Saya pernah lihat teman saya tidur.
Saya juga pernah mencoba merekam sendiri di mana saya tidur. Anda pernah merekam Anda tidur? Itu menarik sekali. Coba, kalau ada kamera seperti ini, itu perlu dicoba tuh sekali-sekali. Kenapa? Kalau enggak, coba sekali dan menarik, oke, lihat teman yang tidur. Itu ada tidur, teman, saya melihat lucu sekali, ada seram sekali juga. Dia tidur bisa buka mata. Terus, ada yang juga tidur, ya tutup mata seperti itu, mulutnya mangap-mangap, ngorok lagi kan. Itu saya juga suka ngorok seperti itu. Kalau orang tidur, apapun yang terjadi, nggak peduli. Nah, mau tikus juga masuk ke mulutnya, saking ngeces seperti itu, udah ngeces semua itu, nggak peduli. Tidur aja terus. Entah hujan, badai, apapun di luar, kalau yang namanya sudah tidur terus. Artinya ketika kita tidur, kita menikmati diri kita sendiri. Kita menikmati kenyamanan kita sendiri. Lihatlah, orang-orang saat ini semuanya sibuk bekerja di mana-mana, berjalan di kota ini di mana-mana. Tapi dia tidak peduli dengan yang lain. Coba Anda sekali-sekali, mungkin coba tes pura-pura jatuh, gitu, Anda nol. Atau pura-pura, ketika Anda di situ sakit perut, itu Anda nggak menolong. Di YouTube sekarang ada sebuah organisasi para pemuda. Saya lihat di YouTube juga, di Facebook juga. Para orang-orang muda yang bergiat kepedulian akan sesama. Dia pura-pura kalau pernah nonton di YouTube, minta, saya lapar katanya. Dia pergi ke KFC atau McD, lalu dia bilang, saya sudah 3 hari tidak makan seperti itu. Dia sengaja meminta kepada seorang yang baru membeli, entah 2 porsi atau 3, lalu lahap makan, bisa. Ada, saya tidak punya, saya tidak ada waktu untuk berbagi buat Anda. Itu yang saya lihat di YouTube. Tapi sebenarnya dia yang mencoba. Dan satu ketika temannya memberikan uang kepada pengemis, memberikan makanan kepada pengemis. Ketika dia minta, justru itu membuat. Ini sekarang menjadi situasi zaman saat ini, tantangan buat kita saat ini. Kayak saya mengatakan kehidupan kita sekarang ini tidak lebih seperti orang tidur, walaupun kelihatan sibuk, tetapi tidak peduli dengan apa yang di sekitarnya. Kalau kita coba tarik dengan kehidupan kita, begini juga yang terjadi kehidupan kita di keluarga. Banyak orang yang siang malam bekerja, tapi tidak peduli apa yang dia cari uang ini untuk istrinya atau anak. Yang penting setoran lengkap. Begitu juga para hamba Tuhan atau para pelayan. Ada yang sibuk terus melayani, tidak penting di luar sana apakah pelayan ini berkat menjadi untuk berkat buat semua orang atau hanya untuk diri sendiri. Pokoknya dia sibuk dalam pelayanan. Ada juga yang sibuk terus belajar, menggali ilmu, terus belajar. Tapi dia tidak tahu apakah ilmu yang kita dapatkan ini untuk menjadi berkat buat orang lain. Dia hanya sibuk untuk dirinya dan belajar untuk dirinya, ya untuk mendapat jabatan dan uang yang banyak. Habis itu tidak ada lagi. Waktu kita terbatas. Hidup dunia ini tidak selamanya. Tapi kita selalu larut dalam kehidupan kita. Martin Heidegger mengatakan dalam sebuah buku Zen and Jane, kita ini hidup dalam sebuah rutinitas. Hanya ketika ada bencana atau kematian yang membuat kita berpikir bahwa kita ini hidup untuk apa. Ketika Anda benar-benar lumpuh dan sakit, baru Anda berpikir Anda ini hidup untuk siapa. Dan apa arti hidup ini untuk Anda. Selalu harus ada bencana atau malapetaka yang membuat kita selalu bisa berpikir dan merenung sampai ke akhir. Kenapa kita tidak berpikir untuk mengantisipasi dan memaknai hidup ini untuk apa? Sebelum musibah dan bencana-bencana itu selalu datang dalam hidup kita. Kritik saya pribadi, kemarin ketika Air Asia yang berangkat dari Surabaya, Singapura, saudara-saudara kita hilang dalam kecelakaan tersebut dan semuanya meninggal. Saya melihat di YouTube banyak menayangkan di YouTube. Ada beberapa pasang keluarga atau beberapa keluarga gitu yang bersaksi terus diwawancarai. Ya karena dia dapat minyak urapan atau doa atau mendengarkan bisik atau apa. Terus dia bersyukur dan mengatakan, puji Tuhan, saya selamat dari kecelakaan itu. Saya tidak tahu refleksi Bapak dan Ibu, tapi refleksi saya, ada apa dengan kematian? Bagi saya kematian itu tidak ada masalah, memang kita semua akan mati. Apakah ukuran kita dengan saat ini hidup, Anda orang diberkati Tuhan? Belum tentu.
ukuran kita diberkati Tuhan dan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan bukan diukur dengan sakit atau kematian yang nyata. Saya hanya mau mengatakan kepada Bapak dan Ibu bahwa kematian atau yang dialami oleh saudara-saudara kita itu bukan hukuman atau kutukan. Tidak pernah Tuhan mengajarkan bahwa dalam pengajarannya, dalam Yesus Kristus mengajarkan bahwa orang-orang yang mati adalah yang dihukum. Semua kita akan mati, Bapak dan Ibu. Semua kita akan dipanggil Tuhan. Tapi persoalannya saat ini adalah kenapa kita tidak memahami bahwa kematian sesungguhnya adalah kita juga jalan untuk bersama dengan Tuhan. Hanya saja kita tidak bisa memutuskan hidup kita saat ini. Harus Tuhan yang memang memanggil kita pada saat itu. Karena apa? Tuhan memberikan Anda hidup saat ini, memberikan nafas kehidupan dan kesehatan karena Tuhan mempersiapkan rencana yang indah buat Anda. Sebuah cita-cita dan harapan besar buat Anda. Dan ini harus kita syukuri. Anugerah dari Tuhan yang harus kita pakai. Ketika saatnya Tuhan memanggil kita, saya siap Tuhan. Saya siap. Karena sepanjang hidup ini, saya menyadari bahwa hidup saya adalah milik Tuhan dan bukan milik siapa-siapa. Artinya apa? Kematian adalah jalan. Sesungguhnya kita meratapi bahwa waktu ini bukan waktu kita. Bahwa hidup ini adalah bukan hidup kita, bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Oleh karena itu persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Persembahkan seluruh pikiranmu, kekuatanmu, kemampuanmu untuk memuliakan Tuhan. Melalui apa? Tindakan kita dan perbuatan kita. Bukan seperti orang tidur. Ayat 37, coba saya baca sekali. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kolam berisi minyak wangi. Dia tanggap akan situasi. Bukan seperti orang tidur. Oleh karena itu kita harus merespon, melihat apa persoalan yang terjadi di sekitar kita. Jangan ketika melihat sampah di jalan itu kan bukan pekerjaan saya. Atau ada orang tua yang sungguh menderita tidak makan, itu kan urusan negara, bukan urusan saya. Tanggap. Perempuan itu adalah perempuan yang tanggap. Orang yang memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, dia tanggap. Dia punya refleks. Dalam pikirannya dia punya respon yang baik. Bukan tidak mau tahu dengan yang lain. Ada persoalan di sana, bencana alam. Atau tadi kita doakan negara Venezuela. Itu kan urusan-urusan saya. Venezuela kan jauh dari Korea, jauh dari Indonesia, jauh dari kehidupan saya. Anda dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang tanggap, peduli dengan orang di sekitarnya. Dan ini adalah cara Tuhan Yesus dalam hidupnya. Di mana-mana Tuhan Yesus selalu memberikan solusi kepada setiap persoalan yang ada di sekitarnya. Bukan berarti tugas utama Yesus hanya menyembuhkan orang, mengurapi orang supaya sembuh dari penyakitnya. Tidak. Dia melihat jika di saat itu ada orang yang menderita, kesusahan, tidak makan dan tidak minum, dia berikan untuk makan dan minum. Jika pada saat itu dia jumpai memang ada orang yang mati, disembuhkan, dipulihkan dan hidup kembali seperti Lazarus. Tapi bukan berarti pekerjaan dia hanya menyembuhkan, membangkitkan orang yang mati, tapi tanggap dan merespon setiap persoalan yang dihadapi. Di mana dia diutus Tuhan, di mana kita diutus Tuhan, kita harus langsung merespon, melihat apa yang harus saya buat untuk saudara-saudara saya, apa yang harus saya buat untuk bangsa ini, untuk kampus saya, untuk gereja saya, untuk sahabat-sahabat saya. Tanggap. Perempuan itu perempuan yang tanggap. Tidak seperti orang yang hanya tidur saja. Lalu dia memiliki inisiatif. Memiliki inisiatif, tidak disuruh-suruh. Kau lama juga depan, kau lah yang menjadi pemimpin persembahan atau apa, kau yang menjadi pujian. Dia inisiatif. Di ayat 37, dia langsung pergi menjumpai Yesus. Inisiatif sendiri. Inilah attitude yang bagus. Orang yang memiliki hubungan yang baik dan sikap yang baik dengan Tuhan memiliki inisiatif. Bukan harus karena diupah. Lihatlah banyak orang saat ini mau disuruh atau mana-mana harus karena diupah. Kalau di Indonesia anak disuruh beli gula, beli dulu gula. Berapa sama aku katanya? Ya, kalau nggak dikasih 1.000 atau permen atau apa, harus diupah. Mentalnya adalah mental upahan. Apakah Anda mau hidup di dunia ini mental upahan hanya karena diupah? Oh tidak. Hidup kita ini sempurna diberikan Tuhan. Tidak hanya karena dibayar, gratis buat kita. Hanya kita harus tahu memakai hidup kita dengan baik, memberikan yang terbaik. Nah, ini dia.
memberikan yang terbaik? Sudahkah dalam hidup kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Saya mau lihat, memberikan satu contoh buat kita. Banyak sekarang orang mau memiliki sikap menolong, tetapi dia hanya memberikan sisa-sisa. Ada sisa stok pakaian di rumah saya, kasih yang sisa-sisa saja. Atau dia mau bantu seseorang hanya karena dia tidak muat makanannya sudah nggak ini lagi, nggak muat di perutnya. Udahlah, bagilah. Terus saya kutip yang bodoh, bandel. Ini saya tarik dalam problem pergumulan saya selama studi di sini. Pergumulan saya juga di gereja. Kenapa begitu susah membuat transformasi dan perubahan di gereja? Karena apa? Sesungguhnya persoalan bukan jemaat, tapi persoalannya adalah para kami hamba Tuhan dan pendeta yang tidak beres. Tapi persoalannya, para pendeta dan hamba Tuhan itu anak siapa? Itu anak jemaat. Saya tidak turun dari surga. Saya punya orang tua di Medan. Artinya, orang tua saya adalah jemaat. Jika Anda ingin menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, menghadirkan sukacita di dunia ini, kita harus mempersembahkan anak kita yang terbaik, yang sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Tapi lihatlah saat ini, problema kami, begitu banyak yang diutus menjadi hamba Tuhan, hanya orang-orang diutus karena paling bandel di tengah-tengah keluarganya. Kalau anaknya cantik, tampan, pintar, ini ke dokter saja nih. Atau masuk jadi pekerja di bank saja. Atau arsitek, insinyur, ITB, kemana, UI. Nah, ini yang jelek-jelek seperti ini, udah masuklah ke apa nih, STT, seminari. Nah, bertobat dulu dia. Apalagi sering mencuri uang orang tuanya. Cocok ini STT. Nah, ini, cocok ini. Jadi selalu berpikir seperti, lihatlah, dulu kan Saulus membunuh. Jadi Paulus berubah jadi yang baik. Iya, tapi itu 1 dari 1000 orang itu, Pak. 1 dari 1 juta orang yang seperti itu. Terus kan kalau hanya 100 orang pendeta, nggak nyampe dong. Hanya 1 dari 1 juta orang atau 100.000 orang. Artinya apa? Mempersembahkan yang terbaik. Pernahkah Anda mendoakan, jika Anda tidak dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, atau penginjil, atau misionaris, satu saat anak saya mau persembahkan untuk Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu juga persembahan kita. Kalau di gereja kami, Pak, ini masih enak di gereja kita nih, Pak Dedi. Itu di amplop dibuat persembahannya. Kalau di kami, itu harus 1 jam, 2 jam penatua dengan pendeta menghitung uang, karena uangnya itu begini. Meja-meja seperti itu. Jadi harus terus-teruskan sampai habis lagi, ruskan itu kan, menghitungnya. Bagaimana kita memberikan yang terbaik? Beri persembahan pun, kita beri apa itu? Beli kimchi atau beli tomat ya Pak, uangnya kita luruskan bagus gitu. Mereka kasih untuk Tuhan. Tuhan tidak meminta jumlahnya. Yang terbaik yang dimaksud Tuhan adalah apakah hatimu tulus memberikan. Inilah Tuhan yang terbaik dari. Tidak seberapa yang aku miliki, tapi aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang penting. Ada sebuah cerita menarik di Kick Andy. Saya suka nonton film Kick Andy Metro TV. Beberapa tayangan-tayangan di Metro TV saya sangat suka. Karena sangat inspiratif dan sangat mencerahkan dan memotivasi setiap orang untuk kembali menyadari dirinya dan juga menyadari diri saya. Waktu itu saya menonton sebuah tayangan Kick Andy mewawancarai seorang yang bernama Arif. Masih berumur 23 tahun. Dia mahasiswa ITB. Tapi dia sudah menjadi salah satu CEO, artinya pemuda terkaya di dunia. Karena apa? Nah, ini luar biasa. Ternyata dia menjadi seorang pemuda terkaya karena dia bisa membuat game online. Tahu game online? Yang sering kita mainkan di smartphone atau di internet, komputer-komputer. Itu dia rancang itu game online. Bayangkan, dia bisa merancang itu dengan baik. Dan itu dibeli oleh perusahaan Jepang besar-besaran. Sekali kita buka internet, jutaan rupiah atau miliaran per detik masuk ke nomor rekening dia. Karena dia ciptakan game online. Bayangkan sekarang, semua anak-anak mau kita cari. Kalau mau cari anak-anak gampang sama remaja. Pergi aja ke warnet. Dari situ itu. Game online. Banyak game-game online yang diciptakan. Nah, persoalannya kenapa dia dapat penghargaan? Kiken bertanya sama dia, apa yang membuat Anda bisa menciptakan ini? Dia bilang, 1 hari itu dia main game mulai kecil itu 8 jam.
Tapi pertanyaannya, apakah Anda anak yang bodoh di sekolah? Oh bukan, dia juara. Tapi kenapa Anda suka main game? Hanya satu alasannya. Saya juara, Pak Endi katanya. Tapi orang tua saya tidak pernah memberikan saya ucapan selamat. Orang tua saya tidak pernah mensupport saya mengucapkan terima kasih. Walaupun saya sudah juara di sekolah, tapi tidak pernah. Tapi kalau saya main game Pak Andi, tiap level naik, wah semangat, maju ke depan, level 2. Maju lagi, Anda bisa, level 2. Anda, bagus, level 2. Masuk lagi level 2, bagus, level 3. Anda juara, sebentar lagi Anda juara. Seperti itu. Artinya apa? Di ayat ini, perempuan ini tahu berterima kasih. Bahwa dia menyadari dalam dirinya bahwa hidupnya ini adalah dari Tuhan. Yang mau saya sampaikan kepada bapak dan ibu, begitu juga yang terjadi di tengah-tengah keluarga, suami istri kenapa sering bertengkar? Walaupun banyak uang, tapi sering bertengkar. Karena apa? Tidak ada pernah ucapan support. Bagus, kau istri yang paling cantik. Walaupun kamu belepotan, makan tapi ini support. Oh cantik sekali. Wah, kamu manis sekali. Mana ada istri juga yang kasih semangat sama suami dulu, capek kerja setiap malam. Tidur aja. Cuma disambung, wah papi, luar biasa, kaulah suamiku terbaik. Naik lagi, semangat, kan gitu. Anak-anak coba, mana ada pernah kita coba ucapkan terima kasih, dia capek ngepel. Wah pintar sekali anakku udah bisa ngepel, cuci piring. Mana ada yang kotor palanya, ini kan masih kotor ini, kan gitu, ditendang lagi kan. Mana? Kapan kita mau merasakan pertumbuhan? Rasakan suatu kasih Tuhan dalam hidup ketika kita ada yang menyupport, yang mendukung kita. Inilah sikap di mana Tuhan punya relasi yang luar biasa dengan kita. Kita tahu berterima kasih, mempersembahkan diri kita dengan baik. Begitu juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita. Kenapa begitu susah mengatakan selamat kepada orang saudara-saudara teman kita yang lebih hebat dari kita? Kenapa kalau orang nyanyi, udah bagus suaranya. Apalagi kalau orang Batak seperti kami, suara apa itu? Udah top gitu. Itu nyanyi udah luar biasa. Itu anakku aja lebih pintar dari sebetulnya. Gak pernah, mari belajar ya. Bisa kudus di mana kita? Atau bisa nggak dilatih kita? Ada seperti itu. Pokoknya yang terbaik di luar sana atau di orang lain tidak pernah dihargai untuk kita support. Wah, kami ingin meniru seperti itu. Istriku gobok sekali. Kalau kau seperti ini terus, pasti saya panjang. Terima kasih ya sayang. Itu luar biasa. Kata-kata sayang, kata-kata seperti itu sangat mendukung untuk tetap semangat menghadapi hidup. Nah seperti itu juga si Arif. Hanya karena seperti itu orang tuanya tidak pernah mengatakan, anakku kau pintar selamat ya. Akhirnya dia main game. Di game dia sport. Level 1, bagus, level 2, maju level 2. Anda sangat hebat sekali. Baru Anda top score di sini katanya. Maju dia level 2 lagi. Terus seperti itu. Tapi pintarnya Arif, dia tidak dikuasai oleh game. Tapi dia menjadi programmer game. Dia menciptakan game-game untuk orang lain. Ini juga yang harus kita contoh. Bukan berarti ketika kita mencintai satu hal, kita candu dengan itu. Tapi kita harus mengendalikan itu. Jika para perempuan suka belanja, jangan kita candu belanja, tapi coba mengembangkan kreativitas. Kenapa produk seperti ini bisa dinikmati oleh orang lain atau perempuan-perempuan lain? Kita sebagai orang Indonesia pasti banyak kita pelajari. Begitu kreatifnya orang Korea. Saya sendiri kalau saya jalan-jalan, saya foto semua kreativitas mereka. Saya berharap ketika saya pulang ke Indonesia, saya mau latih jemaat saya untuk membuat produk-produk seperti itu. Mereka kreatif. Tapi kita kenapa menjadi hanya orang yang menikmati itu semua, kecanduan dengan itu semua? Kita harus bisa mengendalikan itu dan menjadi kreatif mengendalikan produk-produk itu. Kita buat punya daya jual kita dan kita sendiri yang menjadi pengusaha. Ini harus kita lihat dan belajar di Korea. Jadi di ayat 38 saya melihat ada yang menyaring. Di situ penyadaran. Saya baca 38 sekali. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan menyakinya dengan minyak wangi itu. Penyadaran. Artinya yang saya lihat banyak di antara kita tidak tahu diri. Artinya semau gue ibadah, ya ngantuk tidur. Kalau di gereja-gereja kami seperti itu.
Baru 10 menit pertama, nah itu udah kita siapkan itu bantal itu, lalu siapkan aja bantal sama selimut kan. Lalu itu tidur semua. Terus ada yang ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ada juga yang hanya sibuk dengan handphonenya sekarang. Inilah yang kita lakukan. Bagaimana kita merasakan hubungan dengan Tuhan kalau kita hanya seperti ini? Tidak ada kesadaran dalam diri kita. Semua hanya semau diri kita. Yang penting saya happy, saya senang. Saya sudah gereja juga, saya sudah berdoa, saya sudah puji Tuhan. Tapi kita tidak memahami makna bagaimana kita mengaplikasikan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita hanya berpikir seenak kita saja. Contohnya seperti duduk ya di gereja-gereja sekarang saya melihat kita semua kursinya sudah seperti ini, sofa, ada AC-nya. Wah, enak sekali. Kalau di gereja-gereja dulu, di zaman rasul-rasul, jangankan duduk seperti ini, tanah, batu, becek segala macam. Tapi di situ pun mereka sangat menikmati persekutuan itu. Persekutuan bersama dengan Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan hadir bukan karena fasilitas yang lengkap seperti itu. Saya juga harus mengatakan kepada Bapak dan Ibu, gereja yang hebat atau berhasil bukan berarti karena gedungnya besar atau fasilitasnya semuanya lengkap. Bukan seperti itu. Bukan itu ukurannya bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan tempat kita seperti ini. Fasilitas yang baik ini juga berkat dari Tuhan. Tapi kita juga harus memaknai ini, mendekatkan diri kita untuk lebih serius memuji Tuhan. Bukan berarti kita jadi ngantuk, tertidur, atau seenak kita ketika kita beribadah dengan Tuhan. Sikap hubungan yang berikut, relasi kita dengan Tuhan, adalah rendah hati. Perempuan ini rendah hati. Tadi saya sangat ini juga ketika melihat Pak Dedi sampai meneteskan air mata memuji Tuhan. Beberapa di antara kita pun tidak seberapa orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup. Tapi saya sangat tersentuh setiap orang yang menangis memuji Tuhan. Karena apa? Arti merasakan di relung hatinya yang paling dalam, hanya Tuhan yang membuat dia bisa bertahan sampai saat ini. Hanya kasih Tuhan yang membuat kita sampai saat ini bisa hidup dan bekerja, belajar, atau saat ini bisa melakukan pekerjaan kita di Korea ini. Semuanya karena kasih Tuhan. Apakah kita masih harus berleha-leha dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa berleha-leha? Bagaimana kita juga hanya fokus kepada hal dunia ini? Tapi lihat, Tuhan hanya meminta waktumu sebentar. Bisakah kita sungguh serius mengundang Yesus Tuhan kita hadir dalam hidup kita? Amin. Ya. Dialah kekuatan kita, batu karang yang teguh sehingga bisa berdiri sampai saat ini. Perempuan itu menangis, bahkan sampai mencium kaki. Adakah di antara kita di sini yang pernah mencuci kaki istrinya? Saya mau tanya dulu suami-suami di sini, ada pernah yang lap kaki istrinya di rumah? Istriku, kau sudah capek hari ini, saya mau lap dulu kakinya pakai air panas. Biar hangat kan gitu, maksudnya air hangat seperti itu, jangan kepanasan seperti itu. Panas dulu, bisa berapa itu. Jadi nanti dengan khotbah Pak Nenggolan, Pak Asas, wah itu dengar itu Pak, itu istri bilang nanti ya, itu Pak Nenggolan bilang, nih, kapan kau bisa kau ini cuci kakiku saya dulu, lap dulu, gitu kan? Dengan air hangat, saya udah capek istriku. Itu baru bagus. Bukan marah-marah, kau mau nggak tahu gimana, kau masak nggak benar katanya, pukul lagi, atau hanya marah-marah saja. Gimana? Kami coba dulu seperti itu. Rendah hati. Walaupun saya sebagai suami kepala keluarga yang rendah hati, yang juga mengerti kebutuhan istrinya, tidak membuat istrinya di bawah atau menjadi babu atau budaknya, tapi menjadi partner, sama-sama anak Tuhan yang dipilih sebagai pasangan hidup yang utuh. Ya kita pas. Begitu juga anak-anak kita. Jangan kita buat anak-anak kita menjadi anak-anak, menjadi budak-budak kita. Kita harus memperhatikan mereka, tapi dengan sikap kerendahan hati. Mari kita bangkit sama-sama. Kita bangkit sama-sama membuat yang terbaik untuk Tuhan. Rendah hati. Jadi di dalam ayat 38 ada 2 itu penyadaran dan rendah hati. Bahkan memberikan yang terbaik dengan sampai melap kaki Yesus dengan rambutnya, mencuci, membersihkan dengan minyak wangi yang luar biasa, yang terbaik. Di ayat 39, ini yang paling fatal dalam kehidupan kita saat ini. Hubungan relasi kita dengan Tuhan, sesama istri, keluarga, ayat 9. Saya baca kepada Bapak dan Ibu.
Atau kita baca sama-sama. Coba kita buka kitab kita, ayat 39. Ini sangat penting buat kita saat ini. Ayat 39, semua sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Apa yang dimaksud firman Tuhan saat ini di ayat ini? Saya menuliskan pengalaman teman pendeta dan batu bata. Apa kisah di sini? Kalau di kampung kami itu karena tidak ada uang membangun gereja, itu pendeta turut untuk membangun gereja. Jadi dia langsung kocok semen dan susun bata, itu turut menjadi apanya? Tukangnya. Jadi di kampung-kampung para pendeta, penatua dan jemaat itu sama-sama membangun gereja. Karena tidak ada uang untuk menggaji orang. Jadi kita harus sama-sama. Suatu hari, pengalaman pendeta teman saya, suatu hari karena yang lain sudah capek, tapi dia masih terus semangat. Suatu hari dia mengerjakan sebuah dinding, satu tembok, dia buat sendiri. Lalu dia semen semuanya, mulai pagi sampai malam. Ketika malam dia istirahat, dia duduk di depan dinding beton yang sudah dia semen. Dan betapa kagetnya dia ketika dia melihat satu bata persis di tengah miring. Satu miring. Langsung gila, stres dia. Gila ini miring katanya. Aduh, jelek sekali ditembok ini katanya. Bayangkan, dia sampai mau menghancurkan tembok itu. Pilihannya, udah saya hancurkan saja. Hanya karena satu. Tapi kalau saya hancurkan, uang dari mana lagi beli bata? Kalau hancurkan lagi, stres. Dia sampai pusing. Akhirnya dia menunggu beberapa hari untuk memutuskan apakah dia akan hancurkan satu dinding. Padahal hanya satu badan ini. Lalu satu hari teman-teman pendeta yang lain datang berkunjung ke rumahnya. Lalu dia berusaha menutup dinding atau tembok yang telah dia buat di mana satu bata miring. Tapi hampir beberapa jam pertemuan di situ tak satu pun yang melihat bata yang miring. Lalu dia bilang, kok aneh? Kalian ada yang lihat aneh nggak di tembok ini? Gak ada, kata teman-teman di sini. Gila kalian katanya. Iya, gak ada. Kau yang gila kata teman-teman itu kan. Kalian yang gila katanya. Lihat ini, ada yang miring katanya, satu katanya. Ya siapa yang melihat satu miring? Hanya kau yang lihat satu miring. Ada 900 bata lagi, 999 bata di situ yang dulu. Yang miring yang kau lihat. Begitu. Dan seringkali persoalan di keluarga, anak istri dan suami hanya karena melihat hal kecil di istrinya dan suaminya, anaknya membuat selalu pertengkaran. Dan selalu itu diingat-ingat terus, seolah-olah dia menjadi seorang yang paling suci dan lebih baik dari istrinya atau suaminya atau anaknya, sehingga dia selalu hanya menghakimi, memarahi, memukul, bahkan sampai cerai, hanya karena melihat yang kurang. Yesus tidak melihat perempuan itu seperti itu. Dia tahu kita semua ini orang berdosa, termasuk saya, Pak Dedi, semua kita orang berdosa. Tapi Tuhan tidak melihat dosa kita itu. Dia tidak melihat kelemahan kita itu. Karena dia tahu ada potensi yang luar biasa dalam diri kita. Jadi dia menciptakan kita apa adanya. Ada rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa buat kita. Oleh karena itu, dia menginginkan kita tinggal bersama dengan dia, agar kita bisa meninggalkan hal-hal buruk dan kelemahan-kelemahan itu yang hanya sedikit itu, untuk membuat hal yang luar biasa di hidup. Begitu juga yang dialami oleh perempuan ini. Relasi yang baik dengan Tuhan tidak melihat dosa-dosa, karena Tuhan datang buat kita, memulihkan kita, membangkitkan kita, menguatkan kita, agar kita bisa bangkit dari keterpurukan, bangkit dari selama ini hanya melihat kekurangan-kekurangan teman kita atau kelemahan istri suami kita. Kita harus bangkit, karena Tuhan memampukan kita. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan dalam ilustrasi itu juga, di mana pendeta itu hanya melihat yang miring saja. Nah, terakhir sepasang suami istri yang bersama sampai usia tua ini, semua mungkin kita sudah tahu. Ketika suami istri yang sudah tua bisa terus bersama, cucunya berkata, Oma, Opa, kakek, nenek, kenapa kalian bisa terus bersama dan bahagia?
si kakek mengatakan, dan si istri mengatakan dan tersenyum. Saya tidak pernah melihat hal yang kurang dari omamu atau opa. Ketika mereka kekurangan kelemahan mereka berdua, dia melihat kekurangan istrinya, oma, opa adalah menjadi penguat untuk melengkapi satu dengan yang lain. Bukan menjadi alasan kita menghakimi dan menghukum pasangan kita, sahabat kita, anak-anak. Tapi di dalam kekurangan itu tugas kita untuk mengisinya. Seperti Yesus yang datang mengisi kelemahan dan kekurangan kita, memampukan kita supaya bangkit dan lebih baik lagi dari hal-hal hari-hari yang lalu, yang sudah berlalu. Oleh karena itu kita punya pengharapan ketika kita bersama dengan Tuhan. Selalu ada hal yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan. Itu kita tidak pernah berhenti memuji Tuhan, melayani Tuhan, percaya akan kasih Tuhan dan percaya firman Tuhan. Karena Dia terus membangkitkan kita, memberikan semangat yang baru tiap hari untuk kita. Dan yang terakhir, saya ingin menutup refleksi saya, dan ini adalah refleksi juga di dalam tesis saya ketika studi di sini. Ini pengalaman saya. Tadi Pak Pastor Dedi mengatakan, bagi dong hal yang menarik ketika sudah studi di sini. Ini saya mau bagi Pak Dedi. Ini pengalaman saya, Bapak Ibu. Hanya 5 menit saya sampaikan ini. Ini sangat penting. Mudah-mudahan, walaupun saya dari gereja HKBP atau mainstream, saya tidak mengatakan bahwa gereja-gereja yang lain itu tidak baik atau lebih baik. Kita sama. Tapi yang saya lihat, yang saya pelajari, inilah pengalaman kita. 2 jenis relasi jemaat dengan Tuhan yang saya lihat. Yang saya lihat ini yang membuat kita menjadi lemah. Ada pemahaman jemaat yang mengatakan relasi dia dengan Tuhan itu hanya persepsi Kristendom. Kristendom itu adalah ketika dia hanya berfokus kepada hal-hal seremonial. Dia hanya berfokus kepada acara-acara rutinitas. Dan dia hanya berpikir internal, hanya dalam dirinya atau gerejanya. Kristendom itu masih berpikir eksklusif, hanya berpikir untuk gerejanya saja, yang satu denominasi dengan gerejanya. Dan yang Kristendom itu hanya berfokus pada pastor sentris. Semuanya pendeta kita, pokoknya pendeta kita tumpul semuanya. Ini masih terjadi. Dan kemudian, kalau tidak ada uang atau dana, program tidak jalan. Ini adalah fokus Kristendom. Dan hanya berfokus kepada surga yang tidak bisa kita lihat dan kita coba raba atau nikmati. Kristendom model ini. Nah sekarang, Tuhan mengajak kita mencoba melihat relasi dengan Tuhan adalah persepsi Kingdom of God. Apa yang dimaksud dengan Kingdom of God? Saya mengutip ini dari kitab Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Ada yang buka Roma 14 ayat 17? Kita baca sama-sama. Kingdom of God dalam persepsi ini bukan lagi seperti Kristendom. Gereja-gereja tidak lagi harus seperti model-model seperti ini yang hanya fokus pada gerejanya atau hanya seremonial. Coba kita baca sama-sama. Roma 14 ayat 17. 1, 2 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah, surga itu Tuhan sudah tempatkan kita di surga. Tapi persoalannya, kenapa Tuhan datang ke dunia? Kenapa Yesus datang ke dunia? Kenapa kita dipilih di dunia ini? Bukan lagi hanya berbicara makanan dan minuman. Tapi Tuhan ingin menginginkan kita menghadirkan kebenaran. Kebenaran untuk semua orang. Seluruh negara di dunia ini. Yaitu memiliki damai sejahtera. Semuanya memiliki kedamaian, tidak ada lagi permusuhan. Semuanya tidak ada lagi mengancam kemiskinan. Dan ada sukacita oleh Roh Kudus. Ini Kingdom of God kita saat ini. Oleh karena itu, apa kita nikmati dari hal ini? Di ayat 18. Coba ayat 18 terakhir. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini terbaik dari kita. Jadi kembali ke Kristendom dan Kingdom of God, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita, kalau selama ini hanya seremonial, itu bagus, kita kembali fokus lagi ke aksi. Jika selama ini kita hanya berpikir internal, mari kita berpikir misional, eksternal. Saya bangga melihat gereja Bethany sudah sampai ke beberapa negara. Filipina, Australia, Singapura, luar biasa. Tapi gereja kami, wah ini berarti, ini tugas saya nanti. Gereja kami jangan hanya di Tanah Batak atau di Indonesia. Kita harus menjadi gereja misional ke seluruh dunia. Kita harus sebarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Kita berpikir inklusif, kita harus berpikir terbuka. Jangan lagi hanya berpikir diri kita sendiri, hanya gereja kita sendiri. Tapi berpikir terbuka untuk semua orang. Kalau dulu hanya pastor sentris, kita harus sekarang berpikir bahwa jemaat itu pun menjadi hal yang utama. Mereka harus diberdayakan, mereka punya kekuatan, mereka punya kemampuan. Dan mereka dimampukan untuk diutus ke semua orang. Bukan hanya pastor lagi yang hanya diutus. Anda, Bapak dan Ibu, diutus Tuhan ke seluruh dunia.
mewartakan kasih sukacita Tuhan. Kemudian kalau dulu hanya berpikir hanya dana dan uang, hari ini kita harus mau berkorban. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya. Kenapa kita harus selalu diupah? Tuhan telah mengorbankan dirinya. Kita juga harus siap. Ini panggilan kita pada ini. Jika kita mungkin tidak mendapatkan apa-apa dari materi, kita harus berkorban untuk ini. Semoga Tuhan menguatkan para semua misionaris dan semua jemaat untuk mau berkorban. Surga dalam pemahaman Kristendom hanya dalam bayangan. Hari ini kita menikmati surga dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan keadilan dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup yang kami nikmati dan Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kebersamaan dengan saudara-saudara kurang lebih 1 tahun bersama Pastor Diri dan jemaat-jemaat yang ada di gereja ini. Tuhan memberikan kami sukacita untuk saling menolong, saling peduli dan saling memperhatikan, agar seluruh hidup kami menjadi pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk menghadirkan kerajaan di dunia ini, agar kami boleh kembali menghadirkan sukacita, damai sejahtera, dan keadilan sama seperti Engkau ketika datang ke dunia. Tuhan, Roh-Mu, Roh Kudus yang terus bersama dengan kami, selalu menyala dan berkobar. Dan semoga pada nantinya dan waktunya ketika Tuhan akan memanggil kami sudah siap. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor Dedi dan seluruh jemaat, para saudara-saudara, teman-teman, sahabat kami yang telah mempersembahkan dirinya pada itu sebagai pemusik, song leader, dan juga teman-teman lain yang bertugas sebagai tim doa dan juga yang mau melayani bersama di gereja ini. Berkati mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, dan kiranya pelayanan yang mereka lakukan menjadi pujian dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan termulialah nama-Mu Tuhan, karena itulah tugas kami di dunia ini. Agar semua orang mengerti kasih setia Tuhan, agar semua orang mengerti bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami ketika kami menghadapi banyak persoalan, ketika kami mengalami banyak pergumulan, persoalan ekonomi, pekerjaan, dan ketika kami tidak mempunyai finansial ekonomi yang tidak baik. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Berkati kami semua dan mampukan kami untuk terus bisa bersaksi ke seluruh dunia, dimanapun Tuhan utus kami. Terimalah Tuhan semua ucapan syukur kami melalui doa kami, melalui kesaksian kami dalam hidup kami, dan juga puji-pujian melalui nyanyian dan persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Asas yang sudah melayani kami semua. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus memperlengkapi hamba-Mu ini Tuhan. Biar kami terus boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami mau memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur dan kasih kami kepada Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menolong. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kami keluarga besar Gereja Betel Indonesia BIC Korea mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Maru Asas Nainggolan. Mari kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk hamba Tuhan yang sudah menginspirasi kita dengan pesan Tuhan yang luar biasa. Kebersamaan selama ini di Korea tak kerasa udah 1 tahun. Beliau beberapa kali melayani firman Tuhan di gereja ini dan selalu ada sesuatu yang menginspirasi kita, ya. Bersyukur, dan kita akan doakan Pak Asas yang akan kembali ke Indonesia di bulan Maret karena sudah menyelesaikan studi Master of Theology, ya, jadi Master of Theology. Baik, kami ingin berkenalan juga dengan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir hari ini, cukup banyak. Kita mau berkenalan, Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri, lalu memperkenalkan nama, kemudian Indonesianya dari mana, dan di Korea ini dalam rangka apa, ya.
Oke, baik, silakan mulai dari Mas Andi. Mas Andi ini senior tapi tetap perlu kenalan Mas karena biar kita yang junior kenal sama yang senior ya. Mas Andi sudah cukup lama di Korea tapi boleh bangkit berdiri dan memperkenalkan kepada kita. Nama saya Andi, asli saya dari Tegal di Korea dan 14 tahun. Oh, senior. Asli bekerja. Iya, terima kasih, selamat datang Mas Andi. Ya. Kemudian Pak Asas juga hadir bersama dengan dua sahabatnya, boleh memperkenalkan diri kepada kami. Hai, saya Patar, asal di Indonesia dari Medan. Di sini sudah menyelesaikan studi master dan sekarang sedang bekerja di KIOS, Korea Institute of Ocean Science Technology di Ansan. Oke, Pak Patar. Pak Fatar. Patar. Patar. Ya. Oke, Pak Patar, selamat datang. Iya, Tuhan memberkati. Silakan. Shalom, Shalom. saya Pendeta Deborah Munte, asal saya dari Medan. Sekarang saya sedang studi pasca sarjana di Hanshin University. Tuhan memberkati. Selamat datang Ibu Pendeta. Haleluya. Oke, Sienna ya? Iya, boleh memperkenalkan diri Sienna. Nama saya Shen. Saya pertama kali datang ke sini. Saya berasal dari Indonesia di Tangerang. Saya sedang kuliah di Kyunghee University. Ya, berkati. Selamat datang Shen. Ya. Kontak beberapa waktu yang lalu ya dan Iya. sekarang bisa ketemu. Oke, Sienna datang dengan Teman. Agung Saram. Ania. Indonesia. 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 Oh ya, boleh memperkenalkan diri. Halo, nama saya Natasha. Kalau dari Indonesia, dari Jakarta. Terus sekarang juga lagi masih belajar bahasa sih, tapi di Gyeonggi University di mana ya? Di Sihang. Oke, baik. Selamat datang di Korea. Ibu, boleh memperkenalkan diri Bu? Ya, Ibu Siska. Bulan depan pulang Indonesia. Kapan? Bulan depan. Bulan depan. Oke, jadi di Korea dalam rangka jalan-jalan. Iya. Selamat datang Ibu Siska. Ya. Silakan Ibu. Nama saya Siska, ini mami saya. Saya di Korea, suami saya orang Korea. Saya dari Jakarta. Jadi baru kali ini aja kesempatan datang ke sini. Sebelumnya pengen ke sini, cuma bayinya masih kecil, nggak bisa bawa keluar. Suaminya nggak boleh. Oh, oke. Jadi Ibu mamanya Ibu Siska ya? Oh, oke. Ya, selamat datang Ibu Siska. Dan mamanya di IC Korea. Oh, Hong datang ya? Iya, wih, rambutnya sudah ini Hangguk Saram ini yang ini. Tapi bahasa Indonesianya lancar, saudara ya. Jadi di Shanghai dan datang di Korea selama 1 bulan sebelum akhirnya nanti ke Taiwan ya, betul ya, ke Taiwan. Jadi bisa ngobrol-ngobrol pengalamannya selama di belajar bahasa. Terima kasih buat kehadirannya ya, pakai pangling lihat rambutnya berubah. Oke, haleluya. Hari ini kita juga bersyukur ya, Bapak Ahim tanggal 3 Februari nanti merayakan ulang tahun pernikahannya ke-30. Ya. Sudah 30 tahun menikah, kita nanti mau doakan juga dan Pak Ahim memberikan kita Dunkin Donuts ya untuk kita nikmati bersama-sama. Jadi nanti selesai kebaktian sudah jangan langsung pulang, biar kita fellowship dulu di lantai 6 juga tentunya dengan Pak Asas ya, karena ini udah waktu-waktu yang semakin dekat sebelum beliau kembali ke Jakarta, ke Indonesia. Mari kita sama-sama fellowship dulu di lantai 6. Baik, itu aja. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Henry. Kita juga perlu berdoa untuk jemaat kita yang sakit ya. Ada Yohan sakit, Eugene juga sakit, minta izin gak hadir, Dior di Hong Kong, Esther di Jakarta. Jemaat-jemaat kita yang lagi ada yang berlibur, ada yang sakit, kita juga perlu doakan supaya kasih karunia Tuhan juga tetap senantiasa menyertai mereka. Oke, Henry akan berdoa buat kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, teman-teman boleh bangkit berdiri.
bumi. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan keagungan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu ya Tuhan. Mengatasi bumi ini. Mengatasi bumi. Kita tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan, saat ini kami mau bersatu Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan, Kau berkati bangsa Indonesia, bangsa di mana kami dilahirkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan memakai bangsa Indonesia, negara Indonesia untuk menjadi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai bangsa Indonesia untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain di sekitar kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pulihkan negara Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin yang sedang memimpin Indonesia ini adalah pemimpin yang takut dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah roh mereka terus menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, biar mereka semua boleh bersatu Tuhan, memuji Engkau Tuhan Yesus, memuliakan nama Engkau. Biar transformasi boleh terjadi di bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya buat semua para hamba Tuhan, biar mereka juga boleh melakukan tugas yang mereka dengan baik Tuhan, dengan sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat presiden yang ada di Indonesia Tuhan, Pak Jokowi Tuhan Yesus. Kau berkati dia Tuhan, Kau jamah dia Tuhan Yesus, biar dia boleh membawa bangsa Indonesia untuk memasuki kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua para pemimpin yang ada di Indonesia Tuhan, Kau jamah mereka semua Tuhan, agar mereka semakin taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami juga mau berdoa untuk bangsa rakyat Indonesia Tuhan, buat mereka yang sakit juga Tuhan, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya buat mereka yang makin berada dalam kemiskinan, Kau juga berkati mereka Tuhan Yesus. Buat mereka yang masih belum percaya, Kau biarkanlah mereka boleh melihat kebaikan Kau Tuhan. Buat mereka yang masih percaya kuasa-kuasa kegelapan Tuhan Yesus, kami patahkan Tuhan, kami tangking semua dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Korea ini Tuhan, negara di mana kami tinggal saat ini Tuhan Yesus. Ada yang bersekolah Tuhan, ada yang bekerja Tuhan, mungkin ada juga yang sedang berwisata di sini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah bangsa Korea ini boleh memberkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan di negara Korea ini Tuhan boleh berhasil Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat Pak Asis yang akan pulang ke Indonesia Tuhan. Kau berkati dia Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Biarlah apa yang ia kerjakan semua boleh berhasil Tuhan Yesus. Dimanapun ia ditugaskan Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya boleh merasakan kasih Kau dari Pak Asis ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat spiritual advisor kami Pastor Niko Notara Hajur Tuhan Yesus. Dimanapun ia berada juga Tuhan, Kau berkati mereka, keluarganya Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kau juga berkati senior pastor kami Pak Johan Antoya dengan overseer kami Pastor Harun Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan yang berada di Singapura Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar mereka Singapura ini Tuhan Yesus, mereka boleh membawa berkat bagi negara Singapura Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan juga boleh semakin terus lagi Tuhan berkembang Tuhan Yesus. Biarlah juga mereka boleh memberkati semua orang-orang yang ada di Indonesia, yang ada di sana juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Mesian Pastor, yaitu Pastor Dedi Tuhan, yang ada di Korea ini Tuhan. Kau berkati dia Tuhan Yesus. Kau kuatkan dia Tuhan saat dia berada di Korea Tuhan Yesus. Kami percaya Kau yang mencukupkan segala kebutuhan dia yang ada di Korea Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para jemaat-jemaat PIC mungkin yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Kau juga damai sejahtera-Mu tetap ada di tengah-tengah mereka Tuhan Yesus. Biarlah sukacita-suka juga boleh mereka rasakan di Indonesia Tuhan. Sertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas fellowship hari ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang boleh datang ke tempat kami Tuhan Yesus. Buat orang-orang yang baru hadir, ada ibu pendeta juga Tuhan Yesus, ada yang juga masih studi di sini Tuhan, ada juga yang sedang berlibur di sini Tuhan. Kau berkati semua Tuhan, apapun tujuan mereka di Korea Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan mencukupkan mereka, Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Mari buka hati dan tengadahkan kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Hanya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita datang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dilimpahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai perjalanan hidupmu. Apa saja yang kau perbuat berhasil dan perjalanan hidupmu beruntung karena pengenalan Tuhan. Pulanglah, kasihi Tuhan dan sesama seperti dirimu sendiri mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Mari semua dikasihi dan mengasihi Tuhan, sama-sama berkata,